Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridhatul Fauziah. Saya akan membuat tugas perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita akan membuat daftar akun. Di daftar akun ini kita membuat semua akun yang ada di jurnal. Yang pertama ada current asset, yaitu aktiva lancar, seperti cash, petty cash, akun receivable, allowance for the full debt, merchandise inventory, supplies, fed in, dan prepaid tax. Yang kedua ada dibuat di daftar akun ini sesuai dengan tipe akun ya. Nah, yang kedua ada tipe akun fixed asset, yaitu building, akumulasi, depreciation of building, vehicle, yaitu akumulasi depreciation of vehicle. Yang ketiga, yang keempat ada equipment, yaitu akumulasi depreciation of equipment. Yang ketiga ada tipe akun current liability. Nah, current liability ini yaitu akun payable, nomor akunnya 2. Yang ketiga ada equity, yaitu modal. Yang keempat ada revenue. Revenue ini ada akun sales return, sales discount, dan income summary. Yang kelima ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Akunnya 5. Yang keenam ada operating expense, yaitu supplies expense, electricity expense, telepon expense, water expense, salary expense, depreciation of equipment expense, dan bad debt expense. Kesembilan ada other expense atau beban lainnya, yaitu gain loss on sales vehicle, laba rugi penjualan kendaraan. Nah, di sini ada nama-namanya. Nah, selanjutnya kita membuat kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan perusahaan ini yaitu identitas perusahaan kita ya. Misalnya Auda Fauzia beralamat Jalan Taruna 012, telepon 062 200800. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jual beli tas dan sepatu. Perusahaan membeli barang dengan secara kredit dan secara tunai dengan harga khusus. Kebijakan akuntansinya yaitu Auda Fauzia mengambil kebijakan sebagai pertama ada jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal umum ini di setiap bulan disusun neraca saldo. Di jurnal umum kita mencatat jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Yang kedua ada pembelian. Di setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fed-in 11% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. Yang ketiga ada termin pembayaran 2/10, N/30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Perusahaan ini menggunakan syarat pengiriman yaitu FOB shipping point sebesar 50.000. Ketiga ada pengeluaran kas. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 5 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Yang keempat ada penjualan, yaitu setiap penjualan akan diperhitungkan dengan PPN keluaran paid out 11% dari nilai penjualan. Yang kedua ada setiap retur penjualan akan diperhitungkan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran 2/10, N/30. Kelima ada penerimaan kas, yaitu setiap penerimaan kas dilakukan dengan tunai, yaitu uang masuk ke perusahaan. Yang keenam ada persediaan barang dagang. Pencatatan menggunakan sistem fisik. Metode penilaian persediaan digunakan dengan LIFO ya. Average. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke membuat jurnal. Nah, di sini ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, transaksi, yaitu mencatat, mengelola, dan aktivitas keuangan kita. Yang kedua, jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum, semua
transaksi kita masukkan ke jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Jurnal pembelian yaitu semua transaksi pembelian kredit kita masukkan ke jurnal pembelian. Yang kedua, semua transaksi penjualan kredit kita masukkan ke jurnal penjualan. Yang ketiga, ada jurnal pengeluaran kas. Semua uang yang keluar dari perusahaan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Dan keempat, ada jurnal penerimaan kas, yaitu semua uang apapun yang uang masuk ke perusahaan kita catat di jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu utang dan piutang. Buku besar pembantu utang dan piutang yaitu kita bisa membantu melihat sisa utang piutang kita sebelumnya. Keempat, kartu persediaan itu kita bisa memantau berapa banyak barang persediaan kita yang tersisa. Yang kelima, posting ke buku besar, yaitu mengelompokkan semua transaksi, semua akun yang ada di jurnal kita posting ke buku besar. Yang keenam, ada neraca saldo, yaitu kita bisa memastikan jumlah debit dan kredit kita balance atau seimbang, menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan kita, dan bisa kita lihat ada kesalahan atau tidaknya di dalam pencatatan awal kita. Selanjutnya, penyesuaian. Proses memperbaharui catatan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar laporan keuangan akurat dan sesuai dengan kondisi yang nyata. Nah, yang ke-8 ada laporan keuangan. Kita bisa mengetahui posisi keuangan kita. Di dalam laporan keuangan memiliki jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laba rugi, yang kedua, perubahan modal, yang ketiga, ada neraca. Laporan laba rugi yaitu menunjukkan pendapatan dan beban kita. Kita bisa melihat untung apa rugi perusahaan kita. Yang kedua, ada perubahan modal. Kita bisa melihat modal awal dan modal akhir, dan juga kita bisa mencari modal akhir kita berapa. Dan yang ketiga, ada neraca. Neraca yaitu aset, utang, dan modal. Nah, aset harus sama nilainya dengan utang dan modal. Yang ke-9 ada jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara di akhir periode agar saldo menjadi 0, sehingga bisa kita pakai periode selanjutnya. Akun yang ditutup, yang pertama ada pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan privé. Di jurnal penutup ini kita bisa menentukan laba atau rugi bersih periode yang berjalan. Yang ke-10 ada neraca setelah penutupan, yaitu laporan yang menunjukkan akun-akun trail seperti aset, kewajiban, dan modal. Akun sementara seperti pendapatan, beban, privé tidak muncul lagi di neraca setelah penutupan karena sudah kita tutup. Sekian siklus akuntansi perusahaan dagang yang bisa saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang balance, yaitu saldo atau jumlah akhir dari suatu akun keuangan pada bulan yang lalu. Kita juga bisa melihat berapa sisa kas, piutang, utang, dan modal. Di balance, akun yang akan kita catat yaitu akun 1, 2, dan 3. Buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Tutup buku akhir bulan yaitu kayak ngecek semua catatan keuangan selama 1 bulan, biar kita tahu untung apa rugi di posisi keuangan di 1 bulan itu. Nah, tutup buku akhir tahun yaitu proses penutupan semua catatan keuangan selama 1 bulan. Akun-akun kayak pendapatan dan pengeluaran ditutup, terus disusun laporan keuangan tahunan buat kita tahu hasil akhirnya rugi apa laba. Saya akan menjelaskan dengan jelas dokumen 1, yaitu deposit membeli barang dagang kepada PT Melati, Jalan Persib nomor 9 Padang, dengan nomor faktur FB001, tanggal 2 Mei 2023, dengan termin 2/10 N/30. Maksudnya yaitu, dalam waktu 10 hari,
kita mendapatkan persen 2%. Dan break in 50.000 yaitu dengan FOB shipping point. Nah, nomor 1 ada TS, uraian tas dengan harga masing-masing 70.000 dengan unit 80 buah. Kita kalikan 80 unit dengan 70.000 dapatnya 5.500.000. Yang kedua ada SP yaitu sepatu dengan harga 100.000 dengan unit 70 buah. Unit dikalikan dengan harga mendapatkan 7 juta. Kita totalkan 5.600.000 ditambah 7 juta yaitu 12.600.000 dikali dengan PPN 11%. 12.600.000 dikali dengan 11% dapat 1.386.000 dengan beban angkut 50.000. Jadi total semuanya yaitu 14.036.000. Saya akan menjelaskan dengan dokumen 2 yaitu nota kredit atau pembelian retur dengan nomor NK01 pada tanggal 3 Mei 2023. Pembelian retur yaitu UD Fauziah mengembalikan barang kepada PT Melati. Nah, pada tanggal 2 Mei 2023 ada transaksi pembelian kredit di mana UD Fauziah membeli barang kepada PT Melati dan pada tanggal 3 Mei 2023 terjadi retur pembelian yaitu barang yang dibeli oleh UD Fauziah kepada PT Melati mendapatkan barang yang rusak dengan 5 unit dan 7 unit. Tas 5 unit dikali dengan 70 dan 350. 7 unit dikali 100.000 jadinya 700. Di total menjadi 1.050 dengan PPN 11%. Dapatkan 115.500. Total semuanya 1.165.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen ketiga yaitu faktur penjualan. Nah, faktur penjualan yaitu UD Fauziah menjual barang kepada toko bunga dengan nomor FJ01 tanggal 4 bulan Mei 2023. Note TS uraian tas dengan harga masing-masing 70.000. UD Fauziah menjual barang kepada toko bunga yang tas 30 unit yaitu jumlahnya 2.100.000. Sepatu harga masing-masingnya 100.000 dengan unit 45, totalnya 4.500.000. Total keseluruhannya yaitu 6.600.000 dengan dikalikan PPN 726.000 dengan total 7.326.000. Nah, jurnalnya kita bisa masukkan ke jurnal sales journal atau penjualan jurnal atau jurnal penjualan. Nah, pada tanggal 4, toko bunga. Di description kita buat di toko bunga dengan akun receivable 7.326.000. Salesnya 6.600.000 dengan VAT on 726.000. Nah, ada cost of goods sold ini kita mendapatnya di kartu persediaan. Nah, yang kedua pada dokumen 4 sama dengan caranya dengan dokumen 3 yaitu faktur penjualan. Pada dokumen 5 ada transaksi nota kredit yaitu penjualan retur. Nah, maksud penjualan retur yaitu tadi kita menjual barang kepada toko bintang. Nah, pada toko bintang mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi toko bintang mengembalikan barang kepada UD Fauziah, kepada toko kita. Jadi toko bintang mengembalikan barang dengan unit tas 5 unit
dan sepatu 7 unit. Nah, masing-masingnya harganya 350 dan 700. Totalnya 1.050.000. Dengan dikalikan dengan PPN 11% dapatnya 115.500. Nah, totalnya ditambah dengan PPN menjadi 1.165.500. Ini contoh transaksi retur. Tadi di dokumen 5 ya. Jadi, sales retur ini mengurangi akun receivable kita karena akun receivable kita berkurang, barang yang dibeli oleh toko lain dikembalikan. Nah, jadi barang kita bertambah, akun receivable kita berkurang. Jadi 1.165.500. Sales retur kita juga berkurang 1.050.000 dan VAT on kita 115.500. Nah, pada tanggal 8 ada nota kontan. Nota kontan ini bisa bersangkutan dengan pembelian tunai, penjualan tunai. Nah, di sini Bude Fauzia menjual barang kepada toko daun dengan syarat pengiriman FOB shipping point. Nah, di sini nih kalau nota kontan tidak ada dengan syarat 2/10/30 karena ini dokumen tidak faktur ya. Jadi Bude Fauzia menjual barang sepatu dengan unit 40, masing-masing 100. Jumlahnya 4 juta. Tas 50 unit, harga masing-masing 70, totalnya 3.500.000. Nah, total keduanya dapat 7.500.000. Dikali dengan PPN 11% dapat 825.000. Total 2 barang tambah PPN 8.325.000. Kita bisa masukkan nota kontan penjualan ini di cash receipt journal. Nah, di cash receipt journal ini semua pendapatan, semua uang masuk kita catat di sini. Nah, tadi kan penjualan tunai, penjualan dapat pendapatan kepada kita. Nah, di penjualan ini kita masukkan pada tanggal 8 toko daun, cash di debit, sales di kredit, VAT on-nya di kredit. Dan yang COGS dan merchandise ini kita dapat di kartu persediaan. Nanti kita jelaskan ya. Nah, selanjutnya cara mencari pelunasan piutang pada tanggal 5 ini itu kita buat di cash receipt journal atau penerimaan kas. Nah, pada tanggal 9 toko bintang. Di sini ada akun receivable. Kenapa ada 6.604.500. Cara mencarinya, pada tanggal 5 kan ada penjualan kredit nih toko bintang. Di sini ada akun receivable, dapatnya 7.770. Toko bintang ini kan mempunyai retur penjualan pada tanggal 16. Jadi pada tanggal 6. Nah, di sini ada sales retur. Kita kurangkan dengan piutangnya 1.165.500. Jadi 7.770 dikurang 1.165.500 dapat hasilnya 6.604.500. Jadi karena kita melunaskannya dalam waktu 10 hari, kita mendapatkan diskon 2% per 10. Nah, di sini maksudnya 2/10/30. Kan tadi transaksi penjualan di tanggal 5. Jadi kita orang membayar piutang kepada kita tanggal 9 dan di waktu temponya belum lebih dari 10 hari. Jadi kita mendapatkan diskon 132.090 rupiah.
Jadi 6.604.500 kita kurangkan dengan 132.090 rupiah, dapatnya 6.472.410 rupiah. Pada tanggal 11 bulan Mei 2023 ada transaksi pelunasan utang. Nah, maksud pelunasan utang ini yaitu pada tanggal 2 Mei kita ada transaksi pembelian kredit kepada PT Melati. Nah, karena kita mau membayar utang, jadi kita akan lihat berapa utang yang akan kita bayar kepada PT Melati. Kita lihat di Cash Payment Journal. Nah, Cash Payment Journal kan sudah kita bahas, yaitu tentang keluarnya uang dari perusahaan kita. Apapun uang keluar kita catat di Payment Journal. Nah, tadi tanggal 11 kan? Jadi kita lihat buat di sini PT Melati. Akun payable. Nah, di sini kan ada 12.870.500. Kita lihat akun payable ini PT Melati. Nah, kan 14.036.000. Karena PT Melati mempunyai retur, jadi kita kurangkan akun payable di purchase, kita kurangkan dengan akun payable returnya nih. Jadi 14 juta tadi kita kurangkan dengan 1.165.500. Jadi totalnya yaitu dapat 12.870.500. Nah, di sini ada diskon. Jadi pada tanggal 2 kita pembelian direturkan. Jadi kita hitung dalam waktu 10 hari dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kan tanggal 11 masuk ke 10 hari. Jadi kita mendapatkan diskon dengan harga Rp257.410. Nah, kita kurangkan akun payable 12 juta ini, kita kurang dengan diskon 200 nih, dapatnya Rp12.613.090. Selanjutnya dokumen 11 ada nota kontan. Di sini pada tanggal 13 Mei 2023. UD Fauzia, nota kontan ini yaitu kepada PT Anugrah, jadi pembelian tunai. UD Fauzia membeli barang kepada PT Anugrah dengan tunai, bukan dengan faktur ya. Jadi di sini ada syarat pengirimannya FOB shipping point. UD Fauzia membeli barang tas dengan 80 unit, harga masing-masing 70.000, jumlah 5.600.000. Dengan sepatu 60 unit, harga masing-masingnya 100.000, dapatnya 6 juta. Total keluarannya 11.600.000. Dikali dengan PPN 1.276.000. Nah, jadi di pembelian ini ada freight in atau beban angkut pembelian. Nah, jadi kita tambahkan 50.000, totalnya 12.926.000. Nah, kita ini kan nota kontan pembelian. Jadi kalau pembelian kita masukkan kepada payment pada tanggal 13 PT Anugrah. Di sini ada akun merchandise inventory kita 11.600.000 dengan freight in-nya 1.276.000 dan freight in-nya 50.000. Kita jumlahkan merchandise inventory, freight in, dapatnya cash kita di kredit 12.926.000. Jadi kalau pembelian tunai, kas kita berkurang ya, karena kita menggunakan uang langsung bukan faktur, jadi kas kita berkurang. Nah, di dokumen 12 ada nota kredit. UD Fauzia mengkreditkan kepada PT Anugrah. Nah, maksudnya tuh kita membeli barang kepada PT Anugrah. Nah, barangnya tuh ada rusak. Nah, jadi kita kembalikan kepada PT Anugrah. Nah, PT Anugrah ini kan nota kontan pembelian
tunai. Jadi di sini kita akan membuat dengan general journal dengan narator case ya. Nah, ini contoh jurnalnya pada tanggal 14. Nah, nih, jadi kan tadi kalau kita pembelian kredit di debitnya akun payable. Nah, pas kita pembelian tunai di sini cash. Jadi cash kita bertambah 943.500. Merchandise inventory kita berkurang jadi 850.000 karena barang kita kan tidak rusak kan. Jadi kita kembalikan kepada PT Andukah. Jadi barang kita berkurang dengan paid-in 90.500. Nah, di dokumen 16 ada voucher cash kecil nih. Nah, maksud voucher cash kecil ini kita kan punya perusahaan. Jadi kan kita nggak mungkin kalau kita mau beli, misalnya kita mau bayar listrik, bayar air, kan nggak mungkin kita pergi mengambil uang ke bank dulu. Jadi kita memiliki pegangan uang 2 juta untuk membeli barang-barang yang kecil gitu. Contohnya kayak pembelian perlengkapan toko gitu. Jadi di perusahaan saya ini saya akan menetapkan voucher cash kecil saya tuh di 2 juta. Jadi petty cash saya 2 juta. Jadi kalau misalnya di bawah 2 juta, pembelian di bawah 2 juta saya menggunakan voucher cash kecil. Nah, di sini transaksinya dibeli perlengkapan toko dengan jumlah 1 juta. Nah, 1 juta kan di bawah 2 juta. Jadi saya menggunakan voucher cash kecil dengan kode FKK 5-1. Nah, voucher cash kecil ini kita catatnya di petty cash. Nah, petty cash ini, nah kayak gini contohnya ya. Nah, kalau di petty cash kita berkurang. Nah, perlengkapan toko kita bertambah. Jadi nanti kita dibuat di buku besar satu persatu. Nah, di sini ada perlengkapan toko, amountnya 1 juta dan petty cash-nya berkurang 1 juta. Dokumen 25 yaitu bukti kas masuk PKM tanggal 28 bulan 5 2023, yaitu penjualan aset satu-satunya kendaraan. Maksudnya, Budi Fauziah menjual kendaraan kepada UPT Benua dengan 35 juta. Dimasukkan ke jurnal cash receipt jurnal pendapatan uang masuk ke perusahaan kita. Tanggal 28 penjualan aset. Nah, di sini akun kendaraan kita kurangkan di kredit 50 juta. Dan kita jual kepada PT Benua 35 juta. Nah, 35 juta ini kita mendapatkan kas. Kas kita bertambah 35 juta. Nah, hasil dari 10 juta ini 50% dikali 20% dapatnya 10 juta. Nah, 35 juta ditambah 10 juta sama dengan 45 juta. 45 juta, 50 juta dikurang dengan 45 juta, dapatkan 5 juta. 5 juta ini gain atau loss sales vehicle atau laba rugi penjualan kendaraan. Nah, pada tanggal dokumen 26 tanggal 30 bulan 5 ada transaksi memo yaitu pengambilan private untuk keperluan sebesar 3 juta. Nah, pengambilan private ini yaitu kayak pengambilan uang pribadi kita untuk keperluan yang lain. Misalnya kita tidak punya uang toko. Nah, jadi kita ambil uang kita sendiri dulu, uang pribadi kita gitu. Jadi namanya uang pribadi itu pengambilan privé. Nah, jurnalnya di payment. Nah, nih privé. Jadi privé kita bertambah 3 juta, cash kita berkurang 3 juta karena uang kita ambil. Nah, jadi cash kita berkurang. Nah, gitu.
Nah, selanjutnya di dokumen 27. Di dokumen 27 ini ada bukti pengeluaran kas, yaitu pembayaran gaji karyawan. Nah, pembayaran gaji karyawan ini kan di atas 2 juta. Jadi kita masukkannya di pengeluaran. Kalau misalnya pembayaran gajinya di 2 juta ke bawah, kita masuknya ke FKK ya. Nah, jadi jurnalnya kita masuk ke BKK. Nah, nih. Beban gaji kita bertambah 2.500.000 di debit dan kredit kita, cash kita berkurang di kredit 2.500.000. Nah, kan beban kan pertamanya di debit. Nah, jadi di beban gaji kita bertambah di debit 2.500.000. Selanjutnya kita akan masuk ke akun receivable balance dan akun balance sheet list. Nah, maksud di sini kita kan memiliki 4 toko kredit kan, 4 piutang. Nah, kita lihat di ada tanggal 4 toko bunga, tanggal 5 toko bintang, tanggal 10 toko matahari, tanggal 25 toko dermawan. Nah, kita buat di saldo awal piutang kita. Di setiap toko mempunyai saldo awal. Nah, saya membuat di sini toko bunganya 3 juta. Toko bintang saldo awalnya 2.500.000, toko matahari saldo awalnya 2 juta, toko dermawan saldo awalnya 4.500.000 dan hasilnya 2 juta. Nah, sama seperti akun payable atau utang. Nah, saya di perusahaan saya ada memiliki tiga PT, PT Melati, PT Ageng, dan PT Menawan. Di sini juga sama, PT Melati memiliki saldo awalnya 4.500.000, PT Ageng 6 juta, PT Menawan 3 juta. Nah, hasilnya 13.500.000. Nah, di sini nih saldo awal barang dagang ya. Nah, tas di sini ada 80 unit, sepatu ada 90. Harga masing-masingnya 70.000 dan 100.000. Totalnya 5.600.000 tambah 9 juta dapatnya 14.600.000. Selanjutnya, nah di sini ada subsidiary ledger payable. Artinya buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, ini buku besar pembantu utang. Di sini kita akan membuat buku besar pembantu pada PT Melati. Nah, yang pertama kita akan membuat balance, yaitu balance-nya yang tadi, yang 4.500.000. Kita salin. Nah, yang kedua ada transaksi pembelian retur. Nah, kalau ada transaksi pembelian retur, kita akan kurangkan di PT Melati. Kita tambahkan di PT Melati. Soalnya ini kan utang. Jadi balance-nya 4.500.000, purchase-nya 14.036.000 ditambah. Nah, dapatnya 18.536.000. Yang ketiga ada purchase retur. Purchase retur ini kita kurangkan karena utang salesnya ada di kredit. Jadi dapat 18.536.000 dikurang dengan 1.165.500. Dapatnya 17.370.500. Nah, yang ke-11 pelunasan piutang. Pelunasan piutang ini, harga ini kita harus kurangkan. Contohnya seperti ini. Nah, sama dengan 14.036.000 kita kurang dengan purchase retur kita 1.165.500. Nah, dapatnya 12.870.500. Hasil akhirnya 4.500. Yang kedua, PT Ageng juga sama dengan PT Melati ya. Ini juga sama. Nah, yang ini
kita jumlahkan semuanya. Jadi 4.500.000 ditambah 6 juta ditambah 17.757.500. Nah, di sini nih kita nanti harus sama hasilnya dengan buku besar nanti. Nah, yang kedua, ini ada subsidiary ledger receivable, buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini kita buat ya dari toko, misalnya kayak toko bunga. Nah, yang pertama kita buat balance-nya, dapat 3 juta. Balance-nya dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sini. Akun receivable balance sheet list-nya. Toko bunga 3 juta. Nah, jadi di sini kita buat 3 juta. Jadi toko bunga ini ada transaksi penjualan. Jadi kita buat di sini. Transaksi penjualan 7.326.000 dengan kita tambahkan menjadi 10.326.000. Yang kedua, yang ketiga juga sama. Nah, yang kedua nih sama kayak toko melati tadi. Kita mempunyai balance. Nah, kita salin balance. Terus tanggal 5 ada pencatatan penjualan. Penjualan dengan piutang 7.770. Kita tambahkan dapatnya 10.270.000. Pada tanggal 6 ada transaksi sales return nih, penjualan return, pengembalian barang kan. Nah, jadi piutang kita kan berkurang karena return pembelian kita. Nah, jadi kita kurangkan 10.270.000 dikurang 1.165.500. Totalnya 9.104.500. Tanggal 9 ada pelunasan piutang. Nah, sama dengan tadi, pelunasannya harus sama dengan angkanya ya, kayak gini. Kita kurangkan sales dengan sales return ya. Nah, dapatnya 66.04.500. Totalnya 2.500.000. Sama dengan toko Matahari, toko Darmawan. Nanti kita jumlahkan semuanya. Nah, kita mendapatkan hasil utang kita 28.150.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventory card atau kartu persediaan. Nah, di kartu persediaan ini ada 3 metode. Yang pertama FIFO, LIFO, dan average. FIFO yaitu barang yang pertama masuk dan barang yang pertama dijual. Yang kedua LIFO yaitu barang yang terakhir masuk, barang yang pertama keluar. Nah, kalau average itu atau rata-rata yaitu rata-rata tertimbang dari unit yang tersedia dari setiap pembelian. Nah, di kartu persediaan ini saya akan membuat dari metode average, yaitu rata-rata tertimbang. Nah, di sini kita buat balance-nya yaitu 80 unit. Harga satunya 62.500. Jumlahnya 5 juta. Nah, cara mencarinya yaitu pada tanggal 2 ada transaksi pembelian. Nah, kalau transaksi pembelian, barang yang masuk kepada kita membeli kepada orang barang yang bertambah. Nah, jadi kita catat di terima. Kita membeli barang 80 unit. Ya, cara mencari harga satuannya itu 80 unit ini dikali dengan harga pokoknya 70.000. Nah, dapatnya ada 5.600.000. Nah, 6.600.000 ini kita tambah dengan plug-in. Jadinya 5.650.000. Nah, 6.560.000 ini kita bagi dengan unit. Nah, hasilnya dapat harga satunya 70.625 rupiah. Karena ini diterima, jadi barang kita bertambah 80 tambah 80 dapatnya 160. Nah,
yang ini 5 juta ditambah dengan 5.650.000, hasilnya dapat 10.650.000. Nah, kita cari harga satuannya 160, 10.650 kita bagi dengan 160 unit, dapatnya 66.563 rupiah. Pada tanggal 3 ada transaksi retur pembelian. Nah, retur pembelian yaitu barang kita berkurang karena kita membeli ada barang yang tidak sesuai, jadi kita kembalikan kepada orang lain. Jadi yang 160 unit kita kurang dengan 5 unit, dapatnya 155 unit. Nah, cara mencarinya yaitu kita kalikan dengan harga satuannya. Harga satuannya biasanya yaitu ada 70.000, kita kalikan min 5 kali 70.000 dapatnya 350. Nah, 10.650 ini kita kurangkan dengan 350, dapatnya 10.300. Jadi 10.300 kita bagi dengan 155, dapatnya 66.452 rupiah. Nah, selanjutnya ada tanggal 4, ada transaksi penjualan. Kalau penjualan berarti barang kita berkurang, jadi kita letakkan dikeluarkan. Nah, kita menjual barang kepada toko lain 30 unit. Nah, jadi dengan harga kita ambil harga satuannya yang ini 66.694 rupiah. Jadi kita kalikan dengan 30, dapatnya 2.806 rupiah. Di sini kita karena barang kita kurang, jadi 155 unit dikurang dengan 30 unit, dapatnya 125 unit. Yang jumlah yang ini kita kurangkan dengan 2.806 rupiah, dapatnya 8.336.694 rupiah. Jadi kita bagi dengan 125 unit, dapatnya 66.694. Selanjutnya tanggal 5 sama dengan tanggal 4 seperti jalannya, kita kurangkan ini, kita kurang dengan ini, dapatnya 5 juta, kita bagi dengan 70 unit, dapatnya 66.694 rupiah. Nah, pada tanggal 6 ada transaksi sales retur atau penjualan retur. Kalau penjualan retur kan kita menjual barang, jadi toko lain ada menemukan barang yang tidak sesuai dengan kita atau rusak, jadi dikembalikannya barang kita. Jadi otomatis barang kita bertambah 5. Nah, nih 75 ditambah 5 dapat 80. Yang jumlah ini juga kita tambahkan 333.468. Kita tambahkan dapat 5.335.484 rupiah. Kita bagi dengan 80, dapatnya 66.694. Nah, pada tanggal 7 sama dengan transaksi tanggal 2 pembelian. Tanggal ini sama. Nah, tanggal 11 ini ada pelunasan utang. Kalau pelunasan utang atau kita membayar utang, jadi kita mendapatkan diskon 2%, kita kurangkan 257.410 rupiah, kita kurang dengan harga ini 4.806.149 rupiah, kita kurang dengan ini, dapatnya 4.548.739 rupiah.
karena barang yang nggak ada masuk dan nggak ada keluar, jadi barunya tetap 70. Kita bagi dengan 70, dapatnya 64.982. Nah, dari tanggal ini sampai ke bawah sama jalannya yang di atas. Nah, di sini saya menggunakan 2 barang. Ini barang pertama tas, yang kedua barang yang kedua yaitu sepatu. Nah, sepatu ini sama jalannya dengan tas. Kita menggunakan metode average. Total semuanya barang A dan barang B harus sama dengan buku besar merchandise inventory. Nah, 9.974.711 ditambah dengan 9.290.151 rupiah. Nah, ditambahkan nanti hasilnya sama dengan merchandise inventory di buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar. Nah, buku besar ini yaitu pengelompokan semua akun. Jadi, kita membuat buku besar ini untuk mengumpulkan semua akun-akun kita dari transaksi awal, dari balance awal sampai jurnal. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang buku besar tentang kas. Nah, di sini ada kas, akunnya nomor 111. Nah, di sini ada balance. Maksud balance ini yaitu di sini ada saldo kita, saldo bulan lalu. Jadi 38. Kita ambil dari balance nih. Ada cash yaitu 38 juta. Nah, di sini kita salin di semua akun ini kita buat di buku besar. Jadi satu persatu, cash, petty cash, account receivable. Nah, jadi kita berurutan membuatnya di buku besar biar nggak ada tinggal satu akun. Nah, di sini kan kita udah buat 38 juta. Nah, pada tanggal 14 ada general journal. Nah, general journal ini maksudnya yaitu direktur. Nih. Nah, di sini ini ada tanggal 14 cash. Jadi kita membuatnya dulu dari general journal. Maksudnya itu dari ada tanggal gitu biar nggak susah. Jadi kita ambil dari cash di general journal yaitu 943.500. Nah, kita catat di sini. Kita tambahkan karena debit sama debit kan ditambah. Jadi jadinya 38.943.500. Nah, di tanggal 17 sama dengan tanggal 14 kita ambil dari retur. Nah, di sini kan ada di kredit. Jadi kalau di kredit itu penjualan tunai. Kalau penjualan tunai cash kita berkurang 943.500. Nah, jadi makanya di sini di kredit debit tambah kredit samanya dengan dikurangkan gitu. Jadi 38 juta. Nah, di sini ada cash payment journal. Cash payment journal ini kita ambilnya dari jurnal nih. Cash payment journal kita ambil yang cashnya yang kita jumlahkan dari tanggal 11 sampai tanggal 30, kita jumlahkan dapatnya 44.945.110 rupiah. Nah, di sini kita ambil angkanya, jadi kita posting gitu. Nah, kita posting ke buku besar sebesar 44.945.110 rupiah. Nah, ini kan di kredit, jadi debitnya 38 juta kita kurang dengan 44. Nah, karena dia besar di kredit, jadi dapatnya min 66.945.110 rupiah. Dan selanjutnya di cash receive journal. Nah, cash receive journal ini kan pemasukan uang nih. Nah, jadi kita mendapatkan uang kita bertambah jadi 64.780.410. Nah, ini kita salin
posting, bukan salin ya, kita posting ke buku besar. Ini 64.782.410, hasilnya 57.837.300. Nah, RF ini gunanya kita tahu kita telah memposting ke buku besar. Misalnya jurnal kita buat ini, nah kita posting langsung. Kita buat ini, kita posting RF ini yaitu kayak misalnya cash payment journal, cash receipt journal, kita buat di sini. Selanjutnya ada petty cash. Nah, petty cash sama dengan cash ya. Nah, di sini ada balance, kita checklist. Karena dia balance, kita buat di sini checklist RF-nya. Balance-nya ada 2 juta. Nah, kita lihat di cash payment journal, adakah ada petty cash atau tidak. Nah, kita lihat di payment. Nah, di sini nih ada pengisian dana. Pengisian dana ini sama dengan kita menambah petty cash kita, karena kita sudah membeli peralatan yang lain, jadi habis uang kita, jadi kita tambah. Nah, petty cash kita bertambah 2 juta di debit. Nah, di sini kita posting ke buku besar nih di debit, jadinya 4 juta. Nah, di kreditnya ada petty cash journal, yaitu nih, petty cash journal. Nah, petty cash ini karena kita telah membeli barang, perlengkapan toko, beban listrik, beban telepon, beban air, jadi petty cash kita berkurang. Nih, petty cash kita di kredit, kita posting ke buku besar di kredit, kita posting. Nah, kita catat di sini 2 juta. Jadi 4 juta dikurang 2 juta, dapatnya 2 juta. Nah, selanjutnya akun receivable. Akun receivable ini sama dengan petty cash tadi ya. Ini ada balance-nya, kita checklist, ini 12 juta. Nah, di sini dia ada general journal. General journal kan tadi ada akun receivable. Kita posting, nah akun receivable tanggal 6 di kredit, karena piutang kita berkurang kan. Jadi di kredit 1.165.500. Kita posting ke buku besar 1 juta nih. Nah, kan debit, ini kredit, jadi kita kurang, dapatnya 10.834.500. Yang tanggal 26 sama di sini general journalnya ya. Nah, 900 kita kurangkan dengan 943.500. Kita kurang jadi 9.891.000. Nah, di sini ada sales journal karena kita menjual, jadi bagi kita itu piutang. Kita jualkan. Nah, ini ada sales journal. Di sini akun receivable kita bertambah karena kita menjual kredit. Jadi di sini ada 32.412.000. Di sini kita posting ke buku besar, jadi piutang kita bertambah seharga 42.303.000. Nah, di sini ada cash receipt journal. Cash receipt journal, piutang kita berkurang karena ada yang membayar piutang, pelunasan piutangnya kan. Jadi di sini kurang piutang kita 14.152.500. Kita posting ke buku besar, kita kurangkan ya. Tadi kan ada di kredit, jadi kita kurangkan 14 juta. Nah, hasilnya 28.150.500. Nah, hasil ini harus sama dengan saldo piutang kita ya. Nah, ini saldo piutang kita ada 28.150.500. Harga ini harus sama dengan di buku besar ya. Kalau misalnya tidak sama, berarti buku besar kita salah atau ada salah catat gitu. Nah, selanjutnya allowance for debt. Nah, allowance ini kita tadi kan punya balance. Nah, jadi kita harus catat, walaupun di transaksi tidak ada akun allowance, kita harus catat, karena nanti kalau kita tidak catat
hasil akhirnya tidak balance gitu. Jadi di sini ada balance, checklist 500 rupiah di kredit karena guna nilainya ada di kredit. Nah, merchandise inventory ini sama dengan yang tadi. Di tanggal 3 di Generic Journal ada merchandise inventory. Merchandise inventory ini kan pembelian. Semua pembelian kita masukkan ke kita ubah namanya merchandise inventory. Tadi merchandise inventory ada 1.050.000. Nah, selanjutnya di tanggal 6 juga ada 1 juta. Nah, kita posting semuanya ke buku besar. Kita posting ke buku besar. Ini kita posting semua, kita tambahkan, dapat 12 juta, kita kurang 850. Nah, kita kurangkan jadi selanjutnya di sini ada supplies perlengkapan. Nah, perlengkapan akan 116. Nah, di sini kan kita tadi ada pembelian perlengkapan kan. Jadi karena dia dipetik cash, jadi kita tidak masukkan ke sini karena di situ adanya beban perlengkapan jadinya. Nah, di sini ada supplies, balance. Nah, punya di 10.500.000. Selanjutnya ada di fed in. Nah, fed in ini kita posting dari Generic Journal karena di sini pembelian kredit kan. Kalau pembelian di sini ada PPN masukan 115.500 berkurang kan karena di debit. Jadi fed in kita berkurang. Nah, di kredit kita dapat di kredit. Nah, di tanggal 14 juga di kredit, jadi kita tambahkan 115.500 kita tambah dengan 93.500 dapatnya 209. Nah, di 209 di sini ada purchase journal atau merchandise inventory. Di sini kan ada PPN masukan. Jadi kalau PPN masukan di pembelian, jadi kita dapat 4.042.500. Nah, di sini kita posting di debit 4.042.500. Kita kurangkan 4 juta ini dikurang dengan 200 sama dengan 3.833.500. Dan selanjutnya di cash payment ada pembelian tunai. Jadi kita catat di cash payment. Ini efek in-nya pada tanggal 13 yaitu 1.276.000 rupiah. Kita posting ke buku besar 1.276.000 rupiah. Jadi kita tambahkan jadi 5.109.500. Nah, selanjutnya ada akumulasi depreciation of kendaraan, yaitu penyusutan kendaraan kan. Nah, penyusutan kendaraan tadi ada di balance, yaitu di kredit kan. Dapatnya 10 juta ini karena kita membeli kendaraan 50 juta. Nah, kita beli kendaraan 50 juta, kita kalikan dengan 2%. 50 juta dikali dengan 2% dapatnya 10 juta. Jadi akumulasi kita 10 juta. Nah, 10 juta. Di sini nih kita tampil kredit kan. Nah, cash receipt journalnya karena di sini nih ada penjualan aset satu-satunya kendaraan, jadi kita kurangkan. Nah, nih akumulasi depresiasi FPH atau penyusutan kendaraan 10 juta. Di sini penjualan aset nih kan, di sini penjualan, di sini cash kita, di sini akumulasi 10 juta dikurangkan. Karena kita telah memakai nilainya dalam 1 bulan 10 juta. Jadi kita catat di buku besar di debit kurang, jadi 10 juta dikurang 10 juta dapatnya 0. Nah, yang kedua ada peralatan. Nah, di peralatan ini ada
nggak ada transaksi, jadi kita buat aja balance-nya. Kita buat balance, kita checklist di sini. Nah, ada 18 juta. Selanjutnya ada nah ini kan peralatan. Nah, di sini ini akumulasi depreciation of peralatan. Ada gedung, akumulasi gedung, kendaraan, akumulasi kendaraan, peralatan, akumulasi peralatan. Sama dengan ini, tapi kalau akumulasi kan harga nominalnya ada di kredit, jadi kita buat di kredit. Nah, selanjutnya ada akun payable. Akun payable ini ada balance-nya 13.500.000. Kita ambil dari saldo awal utang kita. Saldo awal buku pembentukan tadi ya. Nah, di sini ada tanggal 3, ada utang kita 1.165.500. Kita lihat di general journal. Nah, nih 1.165.500. Kita posting ke buku besar. Jadi kita kurangkan karena harga nominal comparable-nya ada di kredit, jadi dikurangkan di debit, dapatnya 12.334.500. Nah, di selanjutnya ada tanggal 31 di 31 purchase journal, yaitu ada akun payable. Kita pembelian kredit kan, jadi ada utang kita kepada toko lainnya. Utang kita bertambah karena kita menjual kita membeli barang kredit seharga 40.942.500. Kita posting ke buku besar, kita tambahkan 40 juta ini, jadi 53.277.000. Selanjutnya di cash payment berkurang karena kita melunaskan utang kita kepada orang lain, kita membayar faktor tadi ya. Nah, jadi di sini ada cash payment juga. Di sini ada akun payable kita di sini, tanggal 11 dan 16 kita membayar utang pada PT Melati dan PT Anugrah. Nah, di sini ada centang. Centang ini tanda kita telah memposting ke buku besar ya. Kalau kita telah memposting ke buku besar, kita buat checklist di ref. Kalau di sini nih akun, nama-nama akun, nomor akun ya. Jadi kita tambahkan dapatnya 25.019.500. Nah, di sini maksud dari rekapitulasi nih. Nah, di sini saya jelaskan maksud dari rekapitulasinya itu kita bisa menentukan balance apa tidaknya jurnal kita. Jadi kita nggak perlu susah nambahkan debit tambah kredit gitu. Jadi kita buat di sini harganya. Nah, di sini kita tahu balance apa tidaknya jurnal yang kita buat. Nah, di sini kan sama 45.445.500 sama kan. Nah, jadi kegunaannya untuk mempermudah kita melihat balance apa tidaknya. Nah, di sini kan 25 juta kita posting ke buku besar. Kan tadi di debit, jadi kurang 53 juta kurang 25 juta dapatnya 28.257.500. Nah, akun payable ini sama dengan akun receivable. Harga total di buku besar harus sama dengan harga di sini di pembantu utang ya. Nah, 28.257.500 harus sama dengan buku besar. Nah, jadi gitu. Selanjutnya ada fade out sama ya dengan fade in. Yang bedanya tuh di harga nominalnya gitu. Nah, selanjutnya ada di equity. Nah, equity kan saya nggak ada penambahan modal, jadi kita lihat ambil aja dari balance, harganya 156.400 di kredit. Nah, drawing ini ada pengambilan uang atau private. Nah, di sini kan ada tanggal transaksi pengambilan uang. Jadi kita ambilnya dari cash payment journal, yaitu pengeluaran kas dari private 3 juta. Nah, di sini ada 3 juta juga.
Jadi kita posting ke buku besar dengan nilai 3 juta. Selanjutnya ada di sell sama caranya. Begitu juga selanjutnya tour, sales discount, cost of goods sold, break in. Semuanya kita catat ya. Nah dari sini ada 5 juta. Ini gain loss nih ada di kendaraan tadi ya akunnya. Sampai situ dulu ya. Selanjutnya